guys, di sini saya akan menjelaskan tentang trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam. Menjelajahi tentang dimensi epistemologi keilmuan Islam yang menjadi dasar keilmuan Islam dari sumber-sumbernya hingga tantangan dalam aplikasinya gitu. Pengenalan trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber utama, yang kedua itu ada pendukung penting, yang ketiga itu ada sumber tambahan gitu. Nah, yang sumber utama ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sumber utama di sini tuh. Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan utama dalam memperoleh pengetahuan Islam yang benar gitu, yang nggak salah gitu ya. Terus yang kedua itu ada pendukung penting. Nah, di sini pendukung penting itu apa sih ya? Jadi pendukung penting di sini itu adalah akal sebagai instrumen penting dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam gitu ya. Yang menafsirkan, contohnya itu yang menafsirkan itu Al-Quran, seperti Al-Quran gitu ya. Yang ketiga itu ada sumber tambahan. Nah, di sini apa sih sumber tambahan itu? Pengalaman dari realitas serta pengetahuan sejarah untuk melengkapi keilmuan Islam. Jadi yang melengkapi gitu ya, yang jadi pelengkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang pertama dari trilogi epistemologi keilmuan Islam dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua Al-Quran itu adalah kitab suci yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia yang khususnya beragama Islam gitu. Yang kedua itu ada Sunnah. Sunnah itu adalah narasumber yang mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Maulani dari kelompok 10 kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kedua, yaitu akal sebagai instrumen. Rasionalitas, memahami, merenungkan, dan menggunakan akal dalam menelaah kebenaran ajaran Islam. Lalu ada tafsir, menggunakan akal untuk menafsirkan isi Al-Quran dan memahami konteksnya. Lalu saya akan menjelaskan dimensi ketiga, yaitu pengalaman dan realitas. Nah, penelitian, maksudnya yang pertama itu pengalaman pribadi. Jadi pengalaman hidup sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan Islam yang berharga. Lalu ada yang kedua, penelitian dan observasi, yaitu mengamati realitas dunia untuk memperkaya dan memperluas wawasan keilmuan. Lalu yang ketiga ada studi sejarah, yaitu mempelajari pengalaman masa lalu untuk memahami perkembangan keilmuan Islam. Aplikasi dari trilogi dimensi epistemologi, yaitu yang pertama ada pembacaan kritis. Membaca dan memahami teks-teks Islam dengan kritis dan mempertimbangkan sumber-sumber keilmuan. Lalu yang kedua ada pemikiran kritis, yaitu mengembangkan pemikiran kritis dalam merumuskan pendapat dan pandangan keilmuan. Lalu yang terakhir ada penggalian pengetahuan, yaitu menggali pengetahuan dari sumber-sumber keilmuan Islam yang beragam dan diverifikasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akan melanjutkan keterangan yang sudah disampaikan oleh saudari Dwi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengaplikasian trilogi dimensi epistemologi. Tantangan dalam pengaplikasian trilogi dimensi epistemologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, polemik interpretasi. Yang kedua, inovasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, gaya hidup kontemporer. Yang pertama, polemik interpretasi, yaitu masalah perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan teks-teks Islam. Yang kedua, inovasi ilmu pengetahuan. Apa itu inovasi ilmu pengetahuan? Yaitu tantangan memadukan tradisi keilmuan Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, gaya hidup kontemporer, yaitu kesulitan menghubungkan keilmuan Islam dengan kehidupan sehari-hari yang modern. Kesimpulannya,
Trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam mengintegrasikan Al-Quran, Sunnah, akal, pengalaman, dan realitas sebagai pijakan pengetahuan yang mencakup tantangan yang perlu dihadapi dalam aplikasinya. Well, apakah kalian puas dengan presentasi kelompok 10 ini? Apabila ada kata-kata yang salah, silahkan komen di bawah dan kasih masukan buat kita semangat dan berbagi kita kata-kata yang salah. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih udah menonton video ini. Bye.